Proliga 2026 belum benar-benar dimulai, tapi satu nama sudah membuat seluruh liga berguncang. Megawati Hangestri kembali, dan dalam satu pertandingan saja, ia mengubah wajah kompetisi voli Indonesia. Proliga Voli Indonesia 2026 resmi bergulir sejak 8 Januari 2026 dan langsung menghadirkan atmosfer yang berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Kompetisi voli profesional tertinggi di tanah air ini diprediksi menjadi salah satu musim paling kompetitif dan ramai dalam sejarah penyelenggaraannya. Dengan total 98 pertandingan yang akan digelar hingga akhir April, Proliga 2026 menjangkau berbagai kota besar seperti Pontianak, Medan, Bandung, Gresik, Malang, hingga Bojonegoro. Format kompetisi yang panjang dan padat ini dirancang untuk menjaga tensi persaingan sejak awal musim hingga babak Grand Final di Yogyakarta. Namun, tingginya perhatian publik terhadap Proliga 2026 bukan semata karena jumlah pertandingan atau penyebaran venue. Ada faktor lain yang membuat liga ini kembali menjadi pembicaraan luas, baik di media nasional maupun media sosial. Bahkan sebelum kompetisi memasuki pekan-pekan krusial. Sorotan utama Proliga 2026 tertuju pada kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi ke kompetisi domestik. Pemain yang dikenal dengan julukan Megatron itu resmi bergabung kembali dengan Jakarta Pertamina Enduro (JPE) setelah beberapa musim berkarier di luar negeri, termasuk di Korea Selatan dan Turki. Kepulangan Megawati membawa makna besar bagi Proliga. Ia bukan hanya pemain bintang, tetapi juga simbol kualitas voli Indonesia di level internasional. Pengalamannya bermain di liga-liga dengan intensitas tinggi membuat publik menaruh ekspektasi besar terhadap dampak kehadirannya di kompetisi lokal. Sejak pengumuman transfernya, perhatian terhadap Proliga meningkat signifikan. Jadwal pertandingan JPE menjadi lebih disorot, tiket laga-laga tertentu lebih cepat terjual, dan diskusi tentang persaingan liga kembali ramai. Ini menjadi sinyal bahwa kehadiran Megawati memberikan efek langsung terhadap daya tarik kompetisi. Megawati langsung menjawab ekspektasi publik lewat penampilan impresif di laga pembuka Proliga 2026. Menghadapi Jakarta Electric PLN, ia tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol di lapangan dengan mencetak 20 poin, sekaligus menjadi penentu kemenangan dramatis timnya. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari jumlah angka, tetapi juga dari variasi serangan yang ia tampilkan. Megawati langsung menjawab ekspektasi publik lewat penampilan impresif di laga pembuka Proliga 2026. Menghadapi Jakarta Electric PLN, ia tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol di lapangan dengan mencetak 20 poin, sekaligus menjadi penentu kemenangan dramatis timnya. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari jumlah angka, tetapi juga dari variasi serangan yang ia tampilkan. Smash keras dari posisi depan, back attack yang efektif, hingga kemampuannya menjaga konsistensi di momen-momen krusial menunjukkan kematangan permainan yang ia bawa dari pengalaman internasional. Salah satu momen yang banyak dibicarakan adalah back attack Megawati yang menghantam pertahanan lawan dengan kekuatan tinggi hingga membuat pemain bertahan Jakarta Electric PLN terjatuh. Cuplikan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi perbincangan luas, menandai betapa besar pengaruh kehadirannya di Proliga musim ini. Menariknya, dampak penampilan Megawati tidak hanya terasa di dalam negeri. Beberapa media luar negeri, termasuk dari Korea Selatan, turut menyoroti performanya di Proliga 2026. Hal ini menunjukkan bahwa kiprah Megawati masih mendapat perhatian internasional, meski kini bermain di liga domestik.
Pengakuan juga datang dari pemain-pemain asing yang menjadi lawannya. Salah satunya adalah Neriman Osoy, pemain asal Turki, yang secara terbuka mengakui bahwa kekuatan dan kecepatan serangan Megawati menjadi tantangan tersendiri sepanjang pertandingan. Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa Megawati bukan sekedar bintang lokal, melainkan pemain dengan kualitas yang mampu bersaing di level internasional. Kehadirannya membuat standar permainan meningkat dan memaksa tim-tim lain menyesuaikan strategi, khususnya dalam menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Selain faktor Megawati, Proliga 2026 juga diwarnai oleh meningkatnya kualitas komposisi tim, terutama di sektor putri. Sejumlah klub mendatangkan pemain asing berpengalaman dari Belanda, Turki, dan negara-negara lain, sehingga persaingan tidak lagi hanya bertumpu pada satu atau dua tim unggulan. Jakarta Electric PLN Mobile misalnya, tampil dengan skuad yang lebih seimbang dan siap menjadi pesaing serius JPE. Duel antar tim putri kini tidak hanya menyajikan adu strategi, tetapi juga benturan gaya bermain yang berbeda, hasil dari kombinasi pemain lokal dan asing. Di sektor putra, persaingan antara tim-tim seperti Jakarta Lavani, Medan Falcons, dan klub-klub lainnya juga menunjukkan peningkatan kualitas. Hal ini memperkuat kesan bahwa Proliga 2026 tidak sekadar mengandalkan satu nama, tetapi tetap menawarkan kompetisi yang merata dan menarik di semua sektor. Secara keseluruhan, Proliga 2026 menunjukkan tanda-tanda sebagai musim yang istimewa. Jadwal panjang, sebaran venue luas, kualitas pemain asing, dan persaingan yang ketat menjadi fondasi utama kompetisi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kembalinya Megawati Hangestri menjadi katalis terbesar meningkatnya perhatian publik. Megawati membawa cerita, kualitas, dan standar baru ke dalam liga. Kehadirannya membuat Proliga kembali ramai dibicarakan, baik oleh penggemar voli lama maupun penonton baru. Ia menjadi simbol bahwa kompetisi domestik juga bisa menghadirkan tontonan berkualitas tinggi. Jika konsistensi ini terus terjaga hingga akhir musim, Proliga 2026 berpotensi dikenang sebagai salah satu musim paling berpengaruh dalam perkembangan voli Indonesia. Musim ketika liga kembali menggema dan menarik perhatian luas dengan Megawati Hangestri sebagai salah satu figur sentral di dalamnya.